Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah bermula ketika Nabi Musa ditanya oleh kaum Bani Israel tentang siapa manusia paling soleh di muka bumi ini. Saat itu pula Nabi Musa menjawab bahwa dirinya lah yang soleh. Namun, Allah segera menegur Musa dan mengatakan padanya bahwa masih ada hamba lain yang lebih soleh dari dirinya. Bahkan, hamba tersebut memiliki ilmu yang tidak Musa miliki, yaitu adalah Khidir. Hamba soleh dan mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada Musa yang dimaksudkan Allah. Mengetahui ada hamba soleh selain dirinya, Nabi Musa pun memohon kepada Allah agar bisa bertemu dengan sosok tersebut untuk berguru dan belajar ilmu kepadanya. Allah hanya memerintahkan Musa untuk membawa ikan dalam keranjang. Kemudian Allah berpesan apabila ikan tersebut menghilang, maka di tempat itu sosok hamba soleh berada. Lalu Nabi Musa mengikuti semua amanat Allah. Lalu ia pergi bersama muridnya, yaitu Yusya bin Nun, untuk mulai mencari keberadaan hamba soleh itu. Setelah berjalan cukup jauh, Nabi Musa berhasil bertemu Nabi Khidir, karena telah mendapat tanda dari ikan yang dibawanya menghilang. Setelah memberi salam, Nabi Musa bertanya pada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Quran Surat 18, Al-Kahf ayat 66. Nabi Khidir menjawab, "Sesungguhnya engkau, wahai Musa, tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu." Quran Surat 18, Al-Kahf ayat 67-68. Nabi Musa pun mencoba meyakinkan Khidir bahwa dirinya akan berupaya sabar. Musa kembali mencoba meyakinkan, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Quran Surat 18, Al-Kahf ayat 69. Kendati begitu, Nabi Khidir memberikan syarat yang harus dipenuhi Musa. Nabi Khidir berkata, "Sekiranya engkau mengikutiku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatu pun, sehingga aku ceritakan halnya kepadamu." Quran Surat 18, Al-Kahf ayat 70. Dimulailah perjalanan keduanya. Kemudian Nabi Khidir pun langsung menunjukkan pelajaran bagi Musa melalui 3 peristiwa. Pertama, saat keduanya berada di atas kapal, Nabi Musa heran melihat Khidir melubangi kapal dengan melepas salah satu papannya. Musa berpikir bahwa hal yang merusak termasuk perbuatan kejahatan. Terlebih, kejahatan dilakukan kepada orang yang telah berbuat baik karena mau mengangkut mereka tanpa diberi imbalan. Nabi Musa yang lupa lantas bertanya, "Mengapa engkau melubangi perahu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar." Quran Surat 18, Al-Kahf ayat 71. Khidir lantas mengingatkan Nabi Musa akan janjinya. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?"
Kemudian keduanya kembali melakukan perjalanan dan bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang bermain. Khidir lantas menghampiri dan membunuhnya. Melihat kejadian tersebut, Musa menjadi tak sabar dan kembali mengingkari janjinya. Musa bertanya, "Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu yang mungkar." Quran Surat 18, Al-Kahf, ayat 74. Khidir menjawab hal yang sama kepada Musa. "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu sabar bersamaku?" Quran Surat 18, Al-Kahf, ayat 75. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan dan tibalah pada sebuah desa yang dihuni penduduk yang kikir. Tak ada seorang pun di sana yang berkenan menjamu mereka. Namun, tak disangka Khidir justru memperbaiki sebuah dinding rumah yang nyaris roboh. Semua kejadian yang dialami Musa tersebut membuatnya bertanya-tanya. Hal tersebut pula yang membuat Musa sudah memilih untuk berpisah dengan Khidir. Sebelum berpisah, Nabi Khidir menjelaskan alasan perbuatannya dan berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya." Quran Surat 18, Al-Kahf, ayat 78. Pertama, ia memberi lubang pada perahu agar pemilik perahu yang miskin itu tidak dizolimi oleh seorang raja serakah. Quran Surat 18, Al-Kahf, ayat 79. Adapun perahu itu adalah milik orang-orang miskin yang bekerja di laut, maka aku bermaksud membuatnya cacat, karena di hadapan mereka ada seorang raja zolim yang akan mengambil setiap perahu yang baik secara paksa. Kedua, Khidir membunuh seorang anak karena ia tahu bahwa nantinya ketika besar, ia bisa menyesatkan kedua orang tuanya. Quran Surat 18, Al-Kahf, ayat 80-81. Adapun anak itu, yang aku bunuh kedua orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk durhaka dan kufur. Maka, kami menghendaki bahwa Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak lain, yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Ketiga, Khidir memperbaiki dinding rumah roboh karena di rumah itu ada anak yatim dan di dalamnya terdapat harta peninggalan dari ayah mereka yang soleh. Quran Surat 18, Al-Kahf, ayat 82. Adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, dan di bawahnya tersimpan harta milik mereka berdua, sedangkan ayah mereka adalah orang soleh. Maka, Tuhanmu menghendaki agar keduanya mencapai usia dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Aku tidak melakukannya berdasarkan kemauanku sendiri. Itulah makna sesuatu yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Lalu Nabi Khidir mengatakan bahwa apa yang dilakukannya bukanlah kehendak sendiri, melainkan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, ada berbagai pelajaran berharga yang bisa dipetik, yakni tentang sebuah adab dan kesabaran. Selain itu, kita pun hendaknya senantiasa berprasangka baik tentang Allah dan percaya atas kehendaknya.
Begitulah kisahnya. Sekian dan terima kasih. Ikuti terus channel Arga Zakaria Dongeng Legenda.